Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Alun Puspa Pangestuti. Saya berasal dari kelas 251A dengan NIM 132500307. Saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai belajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Meliputi urgensi ilmu pengetahuan sosial, lalu penerapan pembelajaran, bagaimana baiknya, lalu bagaimana pembelajaran agar tidak membosankan, dan konseptual ataupun pembelajaran secara konseptual di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menurut saya, yang pertama, mengawali langkah kita perlu untuk memahami urgensi ilmu pengetahuan sosial. Menurut saya, ilmu pengetahuan sosial memiliki peran yang sangat penting di sekolah dasar. Mengapa? Karena menjadi dasar bagi para siswa untuk memahami lingkungan sosial di sekitarnya. Melalui ilmu pengetahuan sosial, siswa belajar menghargai orang lain, belajar memahami perbedaan, lalu belajar bekerja sama. Nilai-nilai ini menjadi tonggak penting ataupun nilai-nilai yang penting menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Selain itu, ilmu pengetahuan sosial juga membantu para siswa memahami perannya sebagai bagian dari masyarakat dan menjadi warga negara. Dengan ini, ilmu pengetahuan sosial tidak akan menjadi formalitas mata pelajaran di sekolah dasar, hanya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tetapi benar-benar bisa menjadi sarana pembentukan karakter siswanya, karena para siswa akan belajar disiplin dan belajar peduli terhadap lingkungan sedari kecil. Lalu yang kedua, bagaimana pembelajaran ilmu pengetahuan sosial seharusnya dilaksanakan di setiap sekolah dasar? Menurut saya, cara ataupun bagaimana seharusnya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial diajarkan di sekolah dasar, yaitu disampaikan dengan cara yang sangat sederhana ataupun yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena pada usia ini anak-anak akan lebih mudah memahami segala sesuatu ketika segala sesuatu dikaitkan dengan kehidupan yang kontekstual ataupun yang nyata, seperti contoh pada kehidupan sehari-hari. Guru perlu menghadirkan kegiatan aktif seperti berdiskusi ataupun bercerita, yang mana nantinya di ranah itu anak-anak dapat mengutarakan pendapatnya, lalu dapat mengekspresikan pandangannya mengenai hal-hal yang terkait. Nah, dengan ini anak-anak diajarkan untuk berpikir kritis dan diajarkan dan ditanamkan rasa kepercayaan diri dari kecil, sehingga pembelajaran ilmu pengetahuan sosial alam nantinya akan lebih masuk ke dalam jiwa, tidak hanya menekankan teori ataupun materi yang mana nantinya mungkin banyak terjadi ketika sudah tidak ada pelajarannya, lupa dan lain sebagainya, tetapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti misalnya bercerita dan berdiskusi tadi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak terasa membosankan bagi anak-anak sekolah dasar. Menurut saya, selain dari pembelajaran yang harusnya diterapkan pada anak sekolah dasar, itu ada juga hal penting yang mana menjadi gerbang ataupun pintu utama untuk menarik hati ataupun menarik perhatian para peserta didik. Salah satunya itu cara penyampaian. Bagaimana guru tidak hanya mengeksplain ataupun menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial adalah, tetapi bagaimana seorang guru mampu melibatkan ataupun menghadirkan para siswa dalam pembelajaran tersebut. Contoh misalnya, ketika menyinggung pada bidang ekonomi, mungkin contohnya pada jual beli. Tidak hanya dijelaskan dengan teori yang bersifat materi bahwa ekonomi adalah, tetapi lebih kepada langsung contohnya, simulasinya kayak jual beli dengan cara di kelas mungkin adanya uang palsu itu, kreativitas para guru untuk bagaimana nanti anak-anak
menyukai ataupun memahami mengenai proses jual beli tersebut. Jadi anak-anak dilibatkan. Ataupun mengenai keberagaman budaya, mengenal budaya satu sama lain. Saya teringat ketika di semester 1 pada mata kuliah landasan pendidikan, saya membuat sebuah artikel yang mana di dalamnya saya banyak mengangkat tentang pengetahuan sosial. Nah, teman-teman, di situ ada kisah dari Yogyakarta, seorang guru di setiap akhir pekan selalu tidak menyuruh, sebetulnya seperti menghimbau ataupun mungkin sometimes kayak anak-anak di akhir pekan ini nanti kita bawa makanan khas dari daerah masing-masing ya. Nah, karena di sana memang percampuran budaya, ada yang dari Sunda, ada yang dari Bugis, ada yang dari Madura, Padang, dan lain sebagainya. Jadi di fase yang sederhana sekali, hanya bertukar makanan, tetapi mereka bisa berinteraksi kayak, wah ternyata gudeg itu asli Yogyakarta. Oh ternyata ini makanan dari Sunda. Oh ternyata ini makanan dari Padang. Nah sehingga dengan hal sederhana ini anak-anak bercerita, beragam dengan bahagia, mengenalkan budayanya dari mereka masing-masing. Nah di sini mungkin yang bisa saya ambil di situ akan antusias. Anak-anak tidak hanya mendengarkan, tetapi anak-anak merasa ikut dilibatkan. Sehingga pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya sebagai beban, tidak menjadi beban bagi mereka seperti contoh, ya hari ini IPS tidak, tapi ya hari ini IPS. Nanti seneng deh kayaknya kalau IPS kayak gini. Nah, apalagi saat ini di dunia teknologi yang semakin canggih, seperti mungkin penggunaan video, gambar. Nah, itu sangat penting karena itu akan menarik dan memaku para siswa menuju perhatiannya. Dengan seperti itu, maka ilmu pengetahuan sosial tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi benar-benar menjadi pembentukan karakter para siswa. Akan lahir rasa empati, toleransi, solidaritas yang dihidupkan, bukan hanya diajarkan. Terima kasih. Teman-teman, salah satu cara untuk melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang efektif yaitu dengan bersifat kontekstual. Yang mana tadi di poin 2 dan di poin 3 banyak menyinggung mengenai konseptual tadi, seperti di poin ketiga mengenai jual beli. Tadi anak-anak tidak hanya diterangkan mengenai apa itu ekonomi, tetapi terjadi antara simulasi penjual dan pembeli. Mungkin sebagian siswa ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli. Mungkin dengan properti mainan-mainan ataupun ciki-ciki, lalu dengan uang mainan. Nah, anak-anak akan merasa excited karena mereka dilibatkan dan mereka mengikuti proses tersebut. Mereka jadi memahami bagaimana menegosiasi ataupun menawar di pasar tradisional, dari pasar modern. Lalu selanjutnya, tadi mengenai budaya, dengan bertukar makanan tadi, tetapi ada juga bagaimana nanti siswa mungkin disuruh untuk mengamati ataupun menganalisis bagaimana perkembangan budaya ataupun bagaimana lingkungan sekitarnya, baik gotong royong dan lain sebagainya, baik terhadap keluarga maupun tetangganya. Nah, nanti di situ anak-anak juga bisa disuruh untuk menceritakan di kelas yang mana nanti akan menanamkan rasa percaya diri dan nantinya akan membuat kelas terisi, yaitu dengan cara pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sederhana, tapi membuat anak, oh iya, saling menghargai perbedaan, memahami perbedaan. Nah, contoh-contoh konseptual ini sebetulnya harus dilakukan, karena dengan seperti ini, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial lagi-lagi tidak bersifat teoritis ataupun teori, tetapi memang benar adanya dan dibutuhkan pada kehidupan nyata. Dengan ini, ilmu pengetahuan sosial tidak hanya menjadi sebuah mata pelajaran, tetapi sebuah pengayaan bagi setiap peserta didik yang berperan ataupun yang belajar memahami perannya sebagai masyarakat, sebagai warga masyarakat ataupun warga Indonesia. Karena sebaik-baik manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi, ilmu pengetahuan sosial ini sangat tepat ataupun menjadi sasaran yang ataupun menjadi target yang bagus untuk mendidik anak-anak peserta didik menjadi generasi bangsa yang bermanfaat dan peduli terhadap lingkungan. Mungkin cukup sekian. Pastinya banyak kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.